Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dalam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga Allah Subhanahu Wa Taala dan juga guru kita yang sangatnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita doakan orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kebahagiaan di alam barzahnya, dijauhkan dari siksa kubur, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari azab dan juga Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang masih hidup, masih ada, semoga diberikan keberkahan usia sampai dengan husnul khatimah. Kita doakan juga khususnya dari pengarang kitab Al-Hikam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pada sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan kebaikan yang banyak dan kita yang saat ini mempelajarinya mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqomah dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan juga menjadikan ilmu itu jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah al-fatihah salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa barik maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami. Maulaya
tidak adanya perasaan bersalah, perasaan sedih atas ketaatan yang engkau lewatkan. Ketaatan itu terlewat tapi gak sedih. Ada kesempatan tapi gak dimanfaati, akhirnya terlewat. Itu gak ada kesedihan. Dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang engkau lakukan. Ya. Jadi gak ada keinginan untuk bertobat, tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Nah ini yang disebut dengan tanda matinya hati. Diabaikan sesuatu yang menjadi rutinitas daripada kemaksiatan kita di hadapan Allah itu, kita anggap itu hal yang biasa dan kita nggak ada keinginan untuk bertobat. Maka penjelasannya, tanda hidupnya hati ialah memancarnya cahaya ilahi, ya, memancarnya cahaya ilahi dari hatimu meskipun engkau belum mendapatkan cahaya itu karena tebalnya hijab. Ya, hijab ini dari kesalahan-kesalahan kita. Tapi ada orang yang dari kesalahan itu dia bangkit untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu jadi baik dalam pandangan Allah. Ya, karena apa? Kita menuju daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesedihanmu atas ketaatan yang kau lewatkan dan penyesalanmu atas kesalahan yang telah kau lakukan, atau kebahagiaanmu atas amal-amal baikmu dan kesedihanmu atas amal-amal burukmu, ini membuktikan bahwa kau termasuk ahli irodah, ya, orang yang dikehendaki dan dicintai Allah. Ya. Jadi bisa jadi orang berangkat itu jadi apa? Jadi diterima seluruh amal ibadahnya itu dari kesalahan-kesalahan. Karena dengan kesalahan itu dia tekadkan untuk berubah. Dia tekadkan untuk memperbaiki diri, mengevaluasi diri, bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri, sehingga dari sana dia hidup lebih baik. Kemudian oleh karena itu giatlah dalam beramal soleh dan jangan malas. Ya. Ini pesan dari Al-Imam Ibnu Athaillah, jangan sampai kita malas untuk beristighfar. Kalau kita punya kesalahan, yang paling indah dalam pandangan Allah itu kita bersegera menuju ampunan Allah. Ya. Walaupun dosa kita banyak, sehari bisa 1000 kali kita melakukan dosa, tapi begitu habis dosa kita buru-buru minta ampun kepada Allah, ada rasa menyesal karena tidak bisa memperbaiki diri, ada penyesalan. Kemudian di bab pertama pasal 51, langsung kita ke pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil qalbi adamul husni. Satu lagi tadi yang pertama tuh. La yazhubu dzambu indaka zamantan tasudduka an husni dzanni billahi ta'ala fa in man arfa rabbahu istasghara fi jalbi karamihi dzambu. Ya. Jadi jangan sampai dosa yang engkau anggap besar, kita kan punya dosa di masa lalu besar tuh, ya kan? Yakin gak punya dosa besar? Yakin. Jangan sampai dosa yang engkau anggap besar ini menghalangimu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya perasaan dari ampuni dosa. Karena apa? Karena apa yang terjadi hari ini dari tobat-tobat kita, ternyata kita belum berubah tuh keadaan kita. Gitu. Belum berubah keadaan kita, ekonomi kita, ya, keadaan kita lah semua. Jangan sampai hal itu membuat kita berprasangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenal Tuhannya akan menganggap dosanya kecil jika dibandingkan dengan kemurahannya, dengan rahmatnya. Jadi kalau dosa kita segunung, tapi kita mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah kecil dosa. Tapi kalau kita meremehkan, dosa kecil bisa jadi besar dalam pandangan Allah. Ya. Maka jangan kau anggap dosa
dan memperlihatkan bahwa engkau mengandalkan diri sendiri di hadapan Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhannya dengan baik tentu akan mengetahui dosa apa saja yang tidak ada ampunan dan maafnya. Lain halnya apabila anggapan itu mendorong pelakunya untuk bertobat dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini adalah anggapan yang terpuji dan merupakan tanda keimanan sama. Kita jangan yang berdosa-dosa itu terus tidak. Jadi kita yang ahli ibadah ini bisa nyungsep juga, dan berdosa itu bisa naik derajatnya, bisa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tobatnya dia sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bin Mas'ud berkata, seorang mukmin, orang yang beriman, melihat dosa seperti melihat gunung yang besar. Ia takut dosa itu runtuh menimpanya. Sementara itu, seorang pendosa melihat dosa seperti melihat seekor lalat yang hinggap tinggi. Ketika ia menepisnya, lalat itu pun terbang dan hinggap kembali. Ada yang berkata, semakin ketaatan seseorang dianggap kecil, maka ia semakin besar dalam pandangan Allah. Ini ketaatan kita ini tidak ada apa-apanya, karena semua ini yang kita lakukan ini hanya karena Allah yang menggerakkan. Kita untuk itu terhadap apapun ketaatan kita yang kita lakukan, tidak boleh sombong, tidak boleh kita membanggakan. Ada yang berkata, semakin ketaatan seorang dianggap kecil, maka dia semakin besar di sisi Allah. Semakin kecil dianggap besar, maka dia jadi jangan sampai perasaan kita menganggap dosa-dosa kita ini tidak diampuni. Jadi harus ada keyakinan bahwa Allah dengan rahmatnya, itu rahmatnya lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Buktinya apa? Allah ciptakan kita. Apakah kita diciptakan Allah tidak tahu bahwa kita akan berbuat kesalahan, akan berbuat dosa? Allah tahu. Tapi kasih sayang Allah lebih besar dari kesalahan yang kita berbuat. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Pendek-pendeknya alhamdulillah. Itu satu bab panjang. Di pasal 52 disampaikan, la sabirata idza qabalaka aduhu wala kabirata idza wajahaka fatu. Ya. Tidak ada dosa kecil jika engkau dihadapkan pada keadilan Allah. Ya, tidak ada dosa kecil. Jangan anggap remeh dosa kecil. Ya enggak? Kalau Allah udah adil, itu dosa bisa membuat kita sengsara. Kita anggap remeh. Bisa jadi kebaikan-kebaikan kita yang banyak itu sirna tuh semuanya karena dosa kecil yang gak remeh. Ya. Tidak ada dosa kecil jika engkau dihadapkan pada keadilan Allah, dan tidak ada dosa besar jika engkau dihadapkan pada karunia-Nya. Apa karunia Allah? Diampuni atas kesalahan dan dosa besar. Ya. Jadi tetap aja taat, biarlah untuk senantiasa taat kepada Allah. Begitu bikin dosa, ya nggak sengaja pastinya. Kalau sengaja orang ngikutin. Kita bikin dosa nih, aduh terjebak lagi ke dalam dosa. Jangan ditunda-tunda, ya, ditumpuk terus. Jadi makin berkala, makin sulit untuk menghapusnya. Kenapa? Kalau udah lupa, biasanya nggak ada penyesalan, ya kan? Terus yang dulu kita udah lupa, nggak ada penyesalan sekarang, ya kan? Nah, ketika keadilan Allah berbicara, semua dosa adalah besar. Gak ada dosa kecil. Keadilan Allah adalah kuasanya untuk melakukan apa saja tanpa ada yang bisa menahan dan melarangnya. Apabila sifat adil Allah muncul di hadapan orang yang dibencinya, kebaikan-kebaikan orang itu akan diabaikan dan dosa-dosa kecilnya akan dipandang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan itu lebih sayang kepada siapa? Kepada pelaku kemaksiatan yang setiap malam dia merintih, dia menangis akan kondisi dirinya yang seperti itu di hadapan Allah, dibanding ahli ibadah yang dirasa aman, dirasa aman. Tuhan itu lebih sayang dengan pelaku kemaksiatan yang menangisi dirinya yang semacam itu, yang menangisi ketidakmampuannya dalam memperbaiki diri. Tuhan lebih sayang dengan sosok semacam ini dibanding ahli ibadah yang merasa aman. Ya. Terus dicatat, ini fakta dan kenyataan. Terus apa? Mau tahu gak kita pelaku kemaksiatan yang mana yang dibenci sama Tuhan, yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pelaku kemaksiatan yang dibenci sama Tuhan adalah pembangkang, yang menyombongkan diri. Dia bikin maksiat, bukan dia merasa risih dari kemaksiatan yang dia perbuat, bukan dia merasa malu, tapi malah dia menentang Tuhan. Itu yang Tuhan murka. Tapi pelaku kemaksiatan yang sadar akan kelemahan dirinya, yang merasa malu kepada Allah, sekalipun setiap hari dia berjerumus ke dalam kemaksiatan sebanyak 1000 kali, tapi dia masih punya perasaan semacam itu di hatinya, Tuhan tidak bakal pernah murka kepadanya. Amin. Dan ini hal yang sangat penting yang harus kita pahami betul. Jadi kita dilarang membangkang, kita dilarang menyombongkan dengan kemaksiatan kita, yang Allah murka kepada orang yang ditutup oleh Allah Ta'ala kemaksiatannya, tapi dia malah terang-terangan menampakkan, bercerita kepada orang tentang maksiatnya, bangga. Oh, semua udah berasa Dina udah berjalan begitu, bangga gitu ya, kemaksiatan itu orang buruk sama orang. Kita harus tutup orang. Jadi jangan sampai kita bangga-banggakan. Allah benci sekali, murka sekali. Kita kalau punya keburukan gak usah ditampilin ke orang lain. Cukup. Jadi dia membangkang, dia menyombong dirinya atas kemaksiatan yang dia lakukan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang bergelimang dalam kemaksiatan, Tuhan buka pintu seluas-luasnya ampun. Ya, Tuhan mendengar rintihan, tangisan dari seorang pelaku kemaksiatan, pelaku dosa. Lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi tidak hanya kepada orang yang taat, tapi juga kepada orang yang berbuat kesalahan, berbuat
lumpuh